Ya, bersyukur kesempatan yang boleh diberikan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes. Tadi sudah dibaca sebagian ya. Tapi kita tidak ada salahnya kalau kita membacanya sekali lagi. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ya, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tetap fokus kepada Alkitabnya maupun handphonenya gitu ya. Sekali lagi Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita tentu masih dalam love of God ya. Ini tentu bagian yang kedua. Kemarin Musa sudah menjelaskan bagi kita secara definitif definisinya apa. Dan hari ini kita boleh melanjutkan. Kita melihat bagaimana kasih Allah yang besar itu tentu ditujukan kepada manusia, gitu ya. Bapak sekalian, di tengah-tengah zaman ini tentu hal mengasihi nampaknya sudah bukan hal yang mudah kita temukan, begitu ya. Sudah sulit. Makanya kalau kita melihat di media-media sosial, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau lagi scroll gitu ya, bisa melihat kalau ada tukang parkir begitu. Tukang parkir yang melakukan sedikit secuil saja kebaikan begitu ya. Semua orang langsung memberikan komentar positif, bahkan ribuan begitu ya. Ribuan memberikan komentar positif dan bahkan ada yang memberikan ucapan dan berkat begitu ya. Semoga dipertemukan dengan orang baik begitu. Orang yang baik semoga dipertemukan dengan orang yang baik begitu ya. Artinya orang yang bisa mengapresiasi perbuatan baiknya. Kalau dia bagian kerja misalnya di bagian keamanan, kita sering lihat penjaga portal ya, kita katakan portal kereta api begitu ya. Apa sih namanya? Jaga portal aja karena ada portalnya. Ya pasti orang akan mengatakan akan tag begitu, tag yang bagian manajernya atau pemerintah perihal bagian transportasi itu. Sehingga orang melihat perbuatan baik yang tidak lazim di zaman yang sekarang. Tentu juga perihal mengasihi ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat tentu dibutuhkan pengorbanan. Karena dibutuhkan pengorbanan, maka tidak sedikit kita melihat kasus-kasus yang terjadi, secara khususnya di tengah-tengah anak muda. Ketika mereka dalam hubungan relasi spesial, dalam cinta kasih antara wanita dan perempuan, kita melihat tidak sedikit anak-anak muda mengakhiri hidup dengan begitu miris, begitu ya. Sampai mau mengakhiri hidup, bunuh diri, pergi ke jembatan yang tinggi lalu buang badan gitu. Ingin mengakhiri hidup karena tidak mampu lagi. Karena dia merasa bahwa ia sudah melakukan banyak pengorbanan, banyak mengasihi. Dia sudah
menghabiskan tenaga, pikiran, bahkan materi untuk membangun suatu relasi yang khusus ini. Tapi akhirnya di tengah perjalanan berakhir. Kalau dia berakhirnya mungkin masih dalam tahap SMA mungkin ya, SMP, masih muda mungkin kita bisa pulihnya. Tapi kalau misalnya putusnya ketika sudah planning akan menikah begitu, wah ini yang paling berat nih. Planning sudah mau menikah, pembicaraan sudah jauh, keluarga sudah tahu, tiba-tiba terjadi yang demikian. Nah tentu inilah realita hidup zaman sekarang Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita juga tidak mudah lagi berbuat kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Kita pernah dikecewakan. Teman bisnis kita pernah menipu kita, yaitu mudah. Kasus-kasus yang demikian membuat kita sulit untuk lagi mengasihi. Pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami itu menjadi suatu memori yang begitu tidak mudah kita hapuskan. Dan tentu ini kita anggap ini sesuatu yang normal saja Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan ada suatu candaan juga kan, mata ganti mata gitu ya. Tangan, gigi ganti gigi. Itu bisa dipakai begitu ya, untuk membenarkan suatu tindakan untuk berespon terhadap kejahatan yang terjadi. Bapak sekalian, tapi berbeda kasih yang ditunjukkan dalam teks ini kita melihat. Ya. Kalau kita perhatikan, tentu ini adalah suatu narasi Nikodemus begitu ya. Kalau kita melihat di akhir cerita yang kita sudah baca dari ayat 18 seterusnya, di situ orang tidak mau datang kepada terang itu karena takut, begitu ya. Perbuatannya bisa dilihat orang. Ya. Bisa kita tafsirkan bahwa orang tidak mau datang kepada Tuhan atau orang tidak mau menerima kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini karena justru apa? Bagi sebagian orang, kedatangan Kristus itu bukan memberikan suatu damai, tapi merupakan suatu ancaman. Kita melihat juga Herodes ya. Kisah-kisahnya nanti mungkin di Natal-Natal pengkhotbah akan membahas mungkin lebih detail. Ketika mendengar ada raja yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel, wah ini dia kalang kabut nih. Anaknya saja 3 anaknya dibunuh karena dia tidak mau ada yang menyaingi daripada tahta kedudukannya itu. Nah ini, tapi kita melihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita menarik kalimat itu, kita melihat Nikodemus, dia datang itu tidak siang, tidak pagi, tapi dia datang malam begitu. Sehingga ada suatu koneksi antara ayat sebelum dan ayat sesudah. Tapi memang Nikodemus datang malam itu tentu saja tidak mudah bagi seorang pemimpin, ya, tidak mudah bagi seorang pemimpin. Orang yang dipandang baik dalam komunitasnya, orang yang besar, dia adalah pemimpin dalam Yahudi, dia ahli dalam Taurat, tentu tidak mudah bagi dia untuk belajar kepada orang yang lebih mudah, yaitu Yesus. Sehingga dia datang malam. Nah selain tentu ini bagian daripada malu begitu ya, pemimpin, tapi kok justru mencari orang lain. Dia katakan bahwa Yesus itu sebagai nabi begitu. Tentu kita melihat Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini bukan hanya sebagai nabi, lebih daripada nabi. Bapak Ibu sekalian, ini jelas ada suatu kesinambungan antara ayat sesudah dan sebelumnya. Tapi jelas Bapak Ibu sekalian, kasih Allah sungguh sangat jelas di dalam teks ini. Ketika diawali dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak sekalian, ayat ini sering dipakai bagi sebagian orang, begitu ya. Bagi sebagian orang yang tentunya memegang ajaran universalis, begitu. Bahwa keselamatan itu untuk semua orang. Atau orang yang diselamatkan itu semua begitu ya.
Tentu kalau kita melihat tema-tema kita sebelumnya, kita akan bentrok nih dengan kasih dan keadilan Allah, begitu. Kalau Allah menyelamatkan semua orang, maka itu tidak ada. Dia hanya kasih. Dan maka kita sebagai orang Kristen, saya pikir percuma juga kan? Percuma kita mengkhususkan diri, begitu ya. Kita disebut orang Kristen, begitu. Toh nyatanya semua orang diselamatkan. Bagi yang universalis memegang hal ini, karena mereka mengutip satu kata yang ada di sini adalah merujuk kepada kata world itu, dunia. Bapak Ibu sekalian, tentu jangan kita terburu-buru untuk menghakimi demikian. Tapi kalau kita melihat dari segi konteks, bahwa kata dunia ini tidak merujuk kepada bahwa semua orang pasti diselamatkan, tidak. Tapi kata dunia ini, saya melihatnya yang pertama adalah suatu status yang sudah rusak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, tidak hanya parsial, tidak hanya orang-orang tertentu, begitu ya. Semua sudah dipengaruhi oleh dosa. Maka kita melihat ada bencana alam, semua sangat dipengaruhi oleh dosa. Sehingga kalau kita berujuk kepada kasih Allah, tidak mungkin Allah memberikan kasihnya karena status dunia ini sudah berdosa, sudah rusak, begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada orang yang memegang ini, maka saya memberikan argumen, bahkan John Calvin, bahkan komentator-komentator yang lain, kata dunia ini tidak boleh kita tafsirkan untuk semua orang. Tapi kata dunia ini harus dituju apa? Keselamatan itu terbuka. Terbuka bagi orang Yunani, terbuka bagi orang Yahudi, terbuka bagi siapapun. Dan kita tidak boleh menghakimi. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, kata dunia ini tidak merujuk kepada bahwa semua orang pasti selamat. Tapi keselamatan itu tidak terbatas pada suatu ras suku. Tidak hanya sebatas orang Israel. Tentu orang Israel mereka beranggapan bahwa kedatangan Mesias itu hanya untuk mereka. Hanya untuk kalangan budaya mereka. Dan inilah yang dituliskan oleh Yohanes, bahwa Allah mengasihi isi dunia. Artinya baik orang Yunani, Yahudi, orang kaya, orang miskin, siapapun kita bisa mengalami yang namanya keselamatan. Tentu saja ini melalui penginjilan Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi suatu bentuk Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melihat bahwa Allah yang begitu besar itu mengasihi dunia yang rusak, dunia yang tidak layak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kita tidak mungkin lagi mengasihi yang orang-orang yang demikian. Pada dasarnya kita pasti mengasihi orang yang mengasihi kita. Pada dasarnya kita akan mengasihi orang yang memiliki perawakan yang cantik, yang ganteng, memiliki kemampuan-kemampuan atau memiliki partisipasi dalam kehidupan kita. Tapi Allah mengasihi dunia ini tanpa harus melihat status. Tidak melihat ketampanan, tidak melihat perbuatan. Tapi Allah justru menunjukkan kasih-Nya. Bahkan di teks-teks lain kita melihat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan waktu kita masih ada di dalam status berdosa, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah suatu kasih yang besar. Kasih yang besar, kasih yang Allah tunjukkan ini adalah agapao dalam bahasa Yunaninya.
Kasih yang betul-betul lahir daripada natur Allah sendiri, atribut Allah sendiri. Kasih yang muncul, bukan dipengaruhi oleh objek yang dikasihi itu. Kalau kita Bapak sekalian, sangat mudah kasih kita dipengaruhi. Karena kasih kita itu kondisional. Ketika engkau baik, aku baik. Ketika engkau jahat, aku lebih jahat. Bahkan ada istilah yang kita pakai, jangan bangunkan harimau yang sedang tertidur, kan begitu. Atau dalam pelayanan Bapak sekalian, sedikit saja kita diberikan kritik dalam pelayanan, kita langsung ciut. Atau apa yang kita berikan ke dalam gereja, ketika mungkin tidak tercatat, begitu ya. Pemberian kita tidak diumumkan atau kelupaan, begitu. Kelupaan oleh majelis mengumumkan. Atau apa yang sudah kita berikan tidak diumumkan, tidak dipublish. Kita langsung kecewa. Kita langsung tidak mau memberikan lagi. Nah ini kasih Bapak sekalian, ini kasih kita. Tapi kasih Allah itu menjangkau bahkan sampai dunia yang telah rusak, yang telah dipengaruhi oleh dosa ini. Bapak Ibu sekalian, tapi kita melihat di sini bahwa kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terjemahan-terjemahan yang lain justru lebih tepat. Bahkan di dalam terjemahan aslinya juga, for the Lord, ya, so love. Jadi Allah yang di depan, bukan kasih. Ini bedanya. Jadi Allah yang besar itu, karena dia adalah Allah yang besar, maka ia mengasihi. Jadi Bapak sekalian, kebanyakan dari kita lebih tertarik dengan berkat Tuhan. Kita lebih tertarik belas kasihan Tuhan kepada kita. Ya, tentu dari kita, semua yang ada di sini, kita adalah orang yang paling senang dikasihi. Siapapun kita. Tapi menunjukkan kepada kita bahwa kita itu bukan kasih, tapi Allah. Jangan kita terlalu melihat kasihnya yang besar, tapi kita lupa dengan sumber Allah. Jadi ketika ada Allah, itu kasihnya itu secara simultan, Bapak sekalian, mengalir begitu ya. Tidak mesti harus kita minta-minta kasihnya. Dalam hal berkat juga Bapak sekalian, anak Tuhan itu seharusnya itu tidak mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar dia. Seharusnya begitu. Nah seringkali kita kan sibuk mengejar berkat. Tapi kita lupa sumber berkat itu. Nah inilah yang mau ditunjukkan dari teks ini. Ya, jadi ada Allah yang mengasihi. Kita harus melihat Allah yang begitu mengasihi Bapak sekalian. Bapak sekalian, dikatakan di sini bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekali lagi di sini, kasih itu memiliki bobot dan kualitas Bapak sekalian. Kasihnya itu berbobot, kasihnya itu unik, kasihnya itu spesial Bapak sekalian. Bapak sekalian, masing-masing dari kita tentu tidak melihat keunikan daripada ketika Allah memberikan Yesus itu, anaknya yang tunggal, the only son. Hanya itu anaknya begitu. Karena dari kita juga pasti adalah yang misalnya anaknya satu begitu. Jadi tidak ada yang spesial. Tapi teks ini kalau kita melihat Bapak sekalian, dia tidak hanya satu, tapi yang satu ini khusus dan spesial. Bapak sekalian, anak Tuhan itu, anak Allah itu banyak begitu, anak-anak Allah begitu. Jadi kita itu tidak bisa disebut son of God. Kita nggak bisa. Sekali lagi Bapak sekalian, jangan salah. Kita bukan the son of God,
Tapi kita itu adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu banyak. Orang Kristen itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang unik dan spesial itu hanya Yesus. Kita melihat di dalam konteks perjanjian lama, ketika Allah meminta untuk Abraham mempersembahkan Ishak. Tidak hanya Ishak anak daripada Abraham, Bapak Ibu sekalian, betul ya? Tidak hanya Ishak, ada anak dari gundiknya tentu begitu. Tapi Tuhan, karena Ishak itu adalah anak perjanjian, demikian juga Yesus, Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah spesial daripada kasih Allah. Allah menunjukkan kasihnya, maka yang memberikan anaknya yang tunggal itu, yang spesial dan unik itu. Bapak Ibu sekalian, tentu ketika Allah menunjukkan kasihnya dengan memberikan anaknya, dan tidak ada cara yang lain. Ya, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, sebelum karena begitu itu ada autos, begitu ya. Inilah tidak ada cara yang lain, itu menekankan tidak ada cara yang lain Allah mengasihi dunia dengan memberikan anaknya. Jadi tidak ada cara yang lain, Bapak Ibu sekalian, dan kita bersyukur, Bapak Ibu sekalian, ada banyak cara untuk kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ada banyak cara, tidak hanya satu cara. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada dunia yang rusak itu hanya satu cara. Tidak ada cara yang lain, yaitu Yesus. Tapi karena anugerah Kristus yang sudah kita peroleh, maka kita bisa melayani, datang kepada Tuhan dengan berbagai cara. Baik di rumah kita, di dalam gereja, dimanapun kita bisa berdoa, berseru kepada Tuhan. Ini adalah suatu anugerah Tuhan yang besar. Dan Bapak Ibu sekalian, ada terbuka berbagai cara untuk Bapak Ibu sekalian menunjukkan kasih Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan. Dengan melayani, dengan singers, dengan membawa kolektan. Kita tidak boleh meremehkan hanya membawa ini, menerima tamu. Itu semua merupakan bentuk cara kita melayani Tuhan. Ini berbagai cara untuk kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Inilah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya. Dan tidak ada cara yang lain. Dan ini tentu saja menjadi suatu pegangan, argumen kita, apologetika kita. Tidak ada cara lain, tidak ada di ajaran-ajaran lain yang mempengaruhi iman kita, bahwa mereka bisa menyelamatkan. Banyak jalan ke Roma, memang betul banyak jalan ke Roma, Bapak sekalian. Kita mau ke Jakarta banyak jalan, betul ya. Kita mau ke Kalimantan, ke Bangka banyak jalan, melalui kapal, melalui pesawat, melalui apa lagi? Ada berbagai cara. Tapi yang namanya keselamatan itu hanya satu cara. Itu hanya melalui Yesus, Bapak sekalian. Dan ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi kasih Allah yang besar itu, agapau itu, bahkan ditulis dalam teks ini, Injil-Injil Bapak sekalian, sebanyak 143 kali. Artinya apa? Kata to love ini merupakan sesuatu yang penting dalam Allah mengasihi kita. Dan bersyukur Bapak Ibu sekalian, kasusnya ditulis itu suatu bentuk kata kerja yang sudah berlaku, yang sudah lewat Bapak Ibu sekalian, aorist aktif indikatif. Bahwa Allah mengasihi kita bukan ketika Yesus itu diberikan, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu mengasihi kita dengan limpah, dengan besar, dengan cara unik itu bukan hanya di momen Desember ini. Bukan hanya ketika dikhotbahkan tentang mengasihi, bukan hanya perihal Paskah begitu. Tapi terjadi di masa lampau, dan itu benar-benar terjadi. Sejak kapan Bapak sekalian? Ada proto-evangelion kita melihat. Allah memberikan Injil pertama kepada seorang wanita,
bahwa melalui keturunan wanita ini, bahkan kita bisa mundur lagi Bapak sekalian. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif mencari Adam, di manakah engkau? Bahkan Allah mematikan hewan untuk memberikan suatu pakaian bagi Adam dan Hawa. Kita mundur lagi Bapak sekalian, sebelum kita ada, sebelum kita bereksistensi di tengah-tengah dunia ini, sebelum kita berada, itu merupakan suatu kasih Allah yang pasti Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, kita melihat tidak ada alasan kita seharusnya sebagai orang percaya, secara khususnya di jemaat GP Kris Kelapa Gading, untuk kita berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mengasihi saya, tidak peduli dengan saya. Ada sebagian dari kita mungkin udah pernah kehilangan orang tua, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada hal yang semacam ada yang hilang begitu. Kalau COVID kan katanya dulu setengah hidup kita hilang begitu ya. Tapi kalau ada orang yang kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, wah bisa-bisa seluruh mungkin hidup kita kayak ada yang kurang gitu. Apa-apa kita lakukan. Tapi sekali lagi Bapak sekalian, kasih Allah ini jelas. Ia tidak hanya mengasihi kita di saat ketika Kristus itu diberikan, tapi sebelum kita bereksistensi di tengah-tengah dunia ini, Ia mengasihi kita. Ia tahu kita, Ia kenal kita. Bahkan ketika kita ada di dalam status dosa Bapak sekalian, ya, kita bersyukur Bapak sekalian. Kalau kita dikasihi karena perbuatan baik kita, wah, tidak ada dari kita yang lolos ini. Ya Pak Enro ya. Tidak ada dari kita yang lolos. Mungkin dari tangan kita lolos, mata, pandangan, status kita, tidak ada dari kita yang lolos. Jadi jelas ini Bapak sekalian. Bisa kita membacanya di dalam Roma 5 ayat 8, bahkan Yeremia 31 ayat 3. Bapak sekalian bisa melihat bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal, bukan temporal, bukan conditional, tapi everlasting. Dari sebelum dan sampai sesudahnya. Jadi jelas Bapak sekalian, ketika Allah mengasihi kita di dalam Kristus, ada satu jaminan kepastian. Tidak mesti kita harus ragu. Ya, tidak mesti kita harus curiga. Memang kita akan curiga dengan iman kita. Tapi dengan pertolongan Tuhan tiap-tiap waktu itu semakin meneguhkan kita. Dan ini bagiannya juga untuk menguatkan kita. Di dalam Bapak sekalian ada namanya kayak salam begitu ya. Salam itu atau kita bergandengan, kita tahu kan begini ya. Nah, jadi salamnya itu begini. Jadi salam dalam itu bukan hanya satu pihak, tapi kita harus saling berpegangan. Jadi kalau hanya kita yang memegang Tuhan, tangan kita sewaktu-waktu pasti akan capek. Iman kita sewaktu-waktu akan down ketika kita diperhadapkan situasi-situasi yang tidak sesuai harapan kita. Tapi ketika Tuhan memegang tangan kita, maka ada suatu kepastian kita akan sampai kepada tujuan itu. Amin. Inilah yang Tuhan mau tunjukkan. Kasihnya itu dari kekal kepada kekekalan. Bukan hanya sementara Bapak sekalian, lalu ya tinggalkan kita begitu ya. Tidak Bapak sekalian. Sampai selamanya. Kemudian Bapak sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ya apa? Di situ dikatakan bahwa Ia mengaruniakan Bapak sekalian, mengaruniakan. Ini didomi Bapak sekalian. Jadi didomi ini to give, memberi. Jadi kita diberikan anaknya, diberikan Yesus itu bukan sebagai bentuk piutang. Ini harus dibedakan Bapak sekalian. Kita tidak piutang begitu ya, atau utang kita begitu.
yang harus kita bayar, atau kita dipinjamkan begitu untuk sementara. Tapi di sini Bapak sekalian mengaruniakan, didomi itu diberikan secara total. Diberi. Bapak sekalian, dan ini juga bersifat daripada aorist aktif indikatif itu. Jadi rancangan keselamatan untuk Yesus diberikan itu sudah jauh sebelumnya Bapak sekalian. Sudah jauh Allah. Dan kita melihat juga di dalam teks ini banyak sekali dibahas perihal bahwa Yesus itu logos, ya, bahwa ia adalah gambaran tabernakel. Banyak sekali Bapak sekalian ditunjukkan. Banyak mengutip di PL. Dan ini tentu suatu gambaran-gambaran di mana Kristus itu akan menggenapinya. Dan kita melihat itu sudah sebelum Bapak sekalian, bukan sekarang. Jadi Bapak sekalian, sangat berbeda sekali ketika keselamatan yang ditawarkan oleh Roma Katolik. Roma Katolik menawarkan keselamatan penghapus dosa dengan memberikan surat kertas untuk jemaat menuliskan dan membayar, baru mereka dihapuskan dosanya, baru mereka diampuni. Ini adalah suatu ajaran yang tidak benar. Harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan pengampunan. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Allah ini. Dia memberi, dia give kepada kita. Hadiah Bapak sekalian, give, ya. Sekali lagi ini bukan reward. Ini bisa dibedakan ya. Reward dengan give itu beda ya. Mungkin kalau salah kalimatnya yang give ini mungkin bisa dikoreksi, ada yang ini. Tapi jelas Yesus itu diberikan kepada kita, bukan reward. Kalau reward itu merupakan suatu upaya kita. Kalau aku berjuang dengan keras, belajar dengan keras, rewardnya apa? Aku juara. Kalau aku menang dalam suatu lomba, rewardnya apa? Aku mendapatkan apresiasi, aku mendapatkan piala, aku mendapatkan dan lain-lain. Nah itu reward Bapak sekalian. Tapi Yesus bukan reward bagi kita. Bapak sekalian, yang berikut kita melihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak sekalian, kasih Allah itu menolong kita, tidak hanya memberikan kepastian keselamatan, tapi memberikan suatu kepastian bahwa kita itu tidak akan to judge, kita tidak akan dihakimi Bapak sekalian. Sebagai orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, tidak akan menghadapi yang namanya penghakiman, baik sekarang maupun nanti. Karena kasus yang digunakan Bapak sekalian, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, maka tidak ada penghakiman bagi kita. Jadi Bapak sekalian, ketika Kristus itu diberikan, maka di sini ada suatu pengharapan. Sekali lagi ada pengharapan. Tidak adanya ketakutan di dalam diri kita. Kebanyakan dari kita umur sudah tua, sudah sakit-sakitan, pasti yang kita pikir apa? Kematian. Dan kematian itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Karena masih ada anak yang kita tinggal. Masih ada pekerjaan, tanggung jawab yang belum selesai. Ini Bapak sekalian. Tapi ketika Kristus itu diberikan dan tidak kematian yang kita alami, di situ tidak ada jelas bagi kita. Ya, ada suatu pengharapan. Jadi kapanpun Tuhan panggil kita, itu ada suatu kepastian. Ini kasih Bapak sekalian. Kasih itu menjamin. Kasih itu memberikan suatu pengharapan bagi kita. Bahwa sekarang dan nanti kita ada di dalam sukacita yang besar. Amin. Berbeda dengan orang yang menolak Bapak sekalian. Menolak, ketika mereka menolak Kristus itu, sang bayi Natal itu, bukan nanti mereka baru dihakimi.
Bukan nanti mereka mendapatkan penghakiman. Bukan nanti mereka mendapatkan judge atau kematian peris itu. Tapi sekarang mereka sudah mendapatkannya. Jadi Bapak sekalian, ini tentu luar biasa Bapak sekalian. Kasih Allah yang besar melalui anaknya, the Son of God itu, kita menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi ya. Karena the Son of God itu, karena Yesus Kristus yang tunggal itu, maka kita menjadi dan mendapat bagian sebagai anak-anak Allah. Bapak sekalian, Merry Christmas. Tidak hanya satu kali ini kita alami Bapak sekalian. Saya memberikan suatu argumen saya. Ya. Tentu ketika Kristus datang sebagai bayi, ini adalah Merry Christmas begitu ya. Tentu bukan hanya Mary selamat, tapi ada Chris-nya itu kan, juru selamat Yesus Kristus, the Savior, Anointed One, seseorang yang diurapi, dipilih. Bapak sekalian, tapi kita melihat bahwa akan ada nanti Merry Christmas, di mana Yesus datang kali yang kedua. Nah ini Bapak sekalian, ketika Merry Christmas, Yesus datang sebagai bayi. Bahkan di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa Allah mengkonfirmasi, ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ia datang sebagai apa? Sebagai domba Bapak sekalian. Ia datang di tempat yang hina. Ia harus menjadi lebih hina dari kita. Ia harus dilahirkan di kandang yang bau dengan kotoran hewan. Bapak sekalian, sesuatu tempat yang tidak layak, sesuatu yang tidak harus dia alami. Tapi ini adalah suatu pemberian Tuhan kepada kita. Melalui seorang bayi yang mungil ini, yang dikatakan bahwa ia adalah seorang domba yang akan menghapus dosa manusia. Ketika ia datang, ini memberikan suatu harapan tentunya, sukacita, peace bagi kita. Ada jalan yang kita ditebus. Tapi ada bahwa Christmas yang kedua Bapak sekalian, Kristus datang tidak lagi sebagai bayi, tidak lagi di tempat yang hina, yang bau busuk itu. Ia datang sebagai singa dari Yehuda. Ia datang sebagai raja, sebagai kalau dia datang, dia ada di bawah hukum Taurat. Tapi ketika nanti ia datang kali yang kedua, bahwa di situ tidak ada lagi anugerah Bapak sekalian. Tidak ada lagi anugerah yang terbuka bagi siapapun. Kalau Natal waktu kecil ini, Yesus ini masih ada harapan, masih ada anugerah terbuka. Tapi ketika Kristus datang kali yang kedua, Bapak sekalian, bukan lagi sukacita ya, menakutkan, tapi tentu bagi kita merupakan suatu kebahagiaan. Bapak sekalian, yang terakhir yang mau kita lihat eksposisi dari ini, bahwa di sini dikatakan ayat 18 itu dan di ayat 16 juga berkali-kali ditekankan barang siapa percaya kepadanya. Ya, barang siapa percaya. Tentu di sini tidak barang siapa Bapak sekalian. Barang siapa itu bersifat umumnya. Whoever. Siapa. Tapi dikatakan di sini who believe di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Kristus datang, iman kita, penantian kita itu menjadi suatu kepastian Bapak sekalian. Kasih Kristus itu memberikan suatu kepastian bagi kita yang percaya kepadanya. Iman kita itu semakin menjadi suatu iman yang benar, yang semakin kokoh, yang teguh Bapak sekalian. Sebagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama, iman mereka itu hanya melihat apa? Melihat ke depan, menanti. Tapi ketika Kristus datang, ini merupakan suatu di mana iman kita, kepercayaan kita semakin dikonfirmasi. Bapak sekalian, sekali lagi
bahwa we believe di dalam Yesus. Apa yang menjadi sandaran kita? Iman kita. Iman kita tidak menyelamatkan kita, Bapak sekalian. Imannya ini harus dimengerti. Iman itu sendiri tidak menyelamatkan kita. Semua orang beriman. Semua orang punya iman. Semua orang punya agama. Dan masing-masing agama punya imannya. Tapi hanya iman di dalam Kristus. Maka ketika kita beriman kepada Tuhan, itu rasanya tidak cukup begitu loh. Harus Yesus datang. Maka iman kita itu menjadi suatu iman yang menyelamatkan. Bapak sekalian, sekali lagi iman kita menjadi pasti ketika Kristus diberikan. Jadi Bapak sekalian, tidak ada sandaran kita, ya. Bukan agama yang menjadi sandaran kita, bukan kemampuan kita, bukan tabungan kita, bukan properti kita, bukan aset-aset kita yang menjadi sandaran kita. Tapi Kristus only. Hanya Yesus Kristus yang menjadi sandaran kita. Inilah kasih yang terbesar yang boleh Tuhan berikan. Allah begitu mengasihi kita. Dan Allah itu adalah sumber kasih itu. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka hendaknya kita juga mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mengasihi orang-orang di luar sana. Karena ini merupakan suatu kehendak Tuhan bagi kita. Sekali lagi Bapak sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hanya karena kasih Allah yang besar, kita boleh mendapatkan suatu jaminan. Dan biarlah kita juga menghidupi kasih ini. Karena orang yang mengasihi dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan bagi kami. Tidak hanya feeling, tidak hanya Engkau mengasihi kami dengan perasaan, melihat keadaan kami yang rusak, yang hancur dan terpuruk. Tapi Engkau mengasihi kami dengan tindakan ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kasih yang sudah kami terima ini sebagai bagian daripada karya-Mu bagi kami. Biarlah kami juga boleh tidak hanya mengasihi Tuhan sepenuhnya, kekuatan, pikiran kami, tenaga kami, tapi kami juga boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Terpuji, termulia nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.